Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, amin ya rabbal alamin. Apa kabarnya anak-anakku? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Setelah beberapa bulan kalian libur, hari ini kita kembali masuk dengan kelas yang berbeda. Alhamdulillah kalian telah naik kelas 2. Semoga kalian semangat, lebih semangat lagi, semangat dan semangat untuk belajar pelajaran fisika khususnya dan pelajaran yang lain. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang momen gaya atau torsi. Nah, alhamdulillah ya, kita semua selalu dalam lindungan Allah. Semoga di awal kelas 11 ini bisa mengawali dengan penuh semangat, keceriaan, walaupun kita belum bisa bertatap muka secara langsung. Tapi pastinya kalian masih ingat wajah Bu Yani kan? Nah, ini wajah Bu Yani. Yuk anak-anakku, kita semua mulai pelajaran hari ini dengan bacaan basmalah, dilanjutkan dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Yang perlu dipersiapkan untuk pembelajaran hari ini adalah 1. Buku fisika Sagufindo kelas 11. Yang kedua, buku catatan fisika. Dan yang ketiga, alat tulis. Pada hari ini kita belajar tentang torsi atau momen gaya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah memahami pengertian momen gaya atau torsi. Yang kedua, mengetahui besaran apa saja yang mempengaruhi besarnya torsi. Yang ketiga, menyebutkan beberapa contoh torsi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, bisa menyelesaikan soal-soal torsi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam soal-soal ataupun pembahasan contoh soal, yuk kita perhatikan video yang akan saya putar sebentar lagi. Kita simak bersama-sama ya anak-anakku. Kalian tahu nggak sih? Mau kalian anak IPA atau IPS, kalian nggak akan pernah bisa lepas dari fisika. Emang nggak bisa dipungkirin lagi. Aplikasi dari ilmu fisika itu ada di mana-mana. Bahkan sesimpel kamu buka pintu aja, kamu butuh fisika. Pintu itu kan benda yang diam ya. Biar dia bisa kebuka, pintunya harus bergerak. Berarti kita harus melakukan sesuatu pada pintunya. Ya sebenarnya tinggal diputar aja gagang pintunya, terus dorong, kebuka deh. Bener sih. Tapi coba kalau aku tanya, kenapa gagang pintunya itu dipasang di ujung pintu? Nah, biar jawaban kalian kelihatan pinter, pantengin terus video ini. Kita semua tahu, pintu punya engsel. Nah, si engsel itu jadi poros atau pusat rotasi dari gerakan pintunya. Dan ketika kita mau gerakin pintunya, kita harus mendorong atau menarik pintu tersebut. Yang artinya, kita memberikan suatu gaya pada pintunya. Gaya yang memiliki kemampuan untuk membuat benda diam jadi berotasi disebut torsi. Kayak gaya-gaya yang lainnya, torsi juga bisa dihitung. Misalnya, kamu mau buka pintu. Semakin kencang kamu dorong pintunya, semakin besar torsinya.
dan semakin cepat pula pintu kebuka. Jadi, besarnya gaya yang kamu berikan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya torsi. Faktor lain yang berpengaruh adalah jarak antara gaya dan pusat rotasi, atau kita sebut dengan lengan torsi. Ternyata, semakin besar jaraknya, maka semakin besar torsinya, yang artinya semakin mudah benda berotasi. Kalau kamu coba buka pintu yang gagangnya ada di tengah, dengan besar gaya yang sama, pintu jadi lebih susah kebuka kan? Sehingga, kamu butuh lebih besar gaya biar pintunya bisa kebuka lebih lebar. Jadi, itulah alasan kenapa gagang pintu selalu dipasang di ujung pintu. Biar kamu nggak perlu kerja keras buat buka pintunya. Cobain deh, dorong pintu di ujung pintu sama di dekat porosnya. Mana yang kerasa lebih berat? Nah, faktor terakhir yang mempengaruhi besarnya torsi adalah sudut antara gaya yang diberikan dengan lengan torsi. Kalau kamu coba dorong pintunya sejajar dengan pintu, jelas pintunya nggak bakal bergerak. Nah, gaya yang bisa bikin pintunya gerak adalah gaya yang arahnya tegak lurus terhadap lengan torsi. Secara matematis, torsi atau dilambangkan dengan tau sama dengan gaya tegak lurus dikali panjang lengan torsi atau L. Jadi, kalau gaya yang diberikan itu miring-miring, kamu harus cari dulu gaya yang tegak lurus terhadap lengannya. Pakai sedikit trigonometri dengan mengalihkan gaya yang diberikan atau F sama besar sudut yang terbentuk. Misalnya, theta. Jadi, untuk besar gaya pada sumbu Y, kita bisa hitung dengan F dikali sin theta. Dan untuk gaya pada sumbu X, itu F dikali cos theta. Terus, sama kayak gaya pada umumnya, torsi juga punya arah. Bedanya, arah torsi cuma ada dua, searah atau berlawanan arah jarum jam. Kedua arah torsi ini dibedain dengan memberikan tanda. Positif buat arah torsi yang berlawanan dengan arah jarum jam, dan negatif buat arah torsi yang searah jarum jam. Terus, gimana cara nentuin arahnya? Gampang banget teman-teman. Kalian tinggal putar gayanya ke arah pusat rotasi yang membentuk sudut terkecil. Misalnya kamu punya gaya kayak gini. Berarti, arah torsinya adalah ke kiri atau berlawanan arah jarum jam. Karena, sudut yang dibentuk kalau kamu putar gayanya ke kiri lebih kecil daripada kalau kamu putar ke kanan. Nah, kalau di gerak translasi, kita tahu gaya atau F itu sama dengan percepatannya dikali massa. Nah, anak-anakku sekalian, demikian sedikit pembahasan kita tentang torsi atau momen gaya. Nah, tugas kalian yang harus kalian setor hari ini yaitu pertama, jelaskan pengertian torsi atau momen gaya. Yang kedua, besaran-besaran apa saja yang mempengaruhi besarnya torsi. Yang ketiga, bagaimana jika rumus torsi pada saat A jika gayanya tegak lurus terhadap lengan, B jika gayanya membentuk sudut terhadap lengan. Nah, anak-anakku sekalian, kalian tulis di lembaran, kemudian kalian foto dan kalian kirimkan ke Bu Yani. Bisa lewat e-learning ini, bisa juga lewat WA. Terima kasih atas perhatiannya, dan jika ada pertanyaan yang perlu dibahas, silahkan kalian bertanya lewat e-learning ini, diperbolehkan lewat WA grup, silahkan, ataupun japri langsung ke Bu Yani, sangat diperbolehkan. Saya tunggu ya anak-anakku sekalian. Kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah, istighfar 3 kali, alhamdulillahirobbilalamin, astagfirullahaladzim,
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.